Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik. Alhamdulillah senang sekali karena bisa bertemu dengan teman-teman semua kembali lagi dengan membahas satu tema, yaitu bagaimana kita menjadi orang berhati baik. Kadang-kadang sebelum Uma sampaikan mengenai materi ini, kadang-kadang kita sering ketemu sama orang dan kita bilang, ya Allah hatinya baik banget ya, orang itu baik hati ya, orang itu hatinya bersih sekali ya. Kadang-kadang kita ketemu orang-orang seperti itu dan kita memuji akhlaknya teman-teman sekalian. Atau kita kadang-kadang juga bilang sebaliknya, ya Allah, ya kita katakan jahat sekali orang itu ya, hatinya kok jahat, hatinya kok seperti itu. Begitu pula sebaliknya, kadang-kadang kita bilang begitu teman-teman sekalian. Baik, teman-teman tahu tidak bahwa ternyata hati yang baik itu ada pada diri setiap kita. Coba kita lihat, membicarakan mengenai hati yang baik atau hati yang buruk, ini adalah pembahasan yang sangat penting dari bagian anggota tubuh kita. Kenapa? Hati itu, seperti yang sudah kita tahu, kalau hati manusia itu baik atau hati manusia itu buruk, maka seluruh anggotanya bisa baik ataupun bisa buruk. Karena kenapa? Karena seseorang baik atau tidaknya semuanya tergantung dari hatinya. Kita lihat apa kata Rasulullah SAW. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya juga akan buruk. Ketahuilah bahwa segumpal daging yang dimaksud itu adalah hati manusia. Jadi kalau hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Kalau hatinya baik, lisannya baik. Kalau hatinya baik, tangannya baik. Kalau hatinya baik, langkah kakinya baik. Pikirannya baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau hatinya buruk, hatinya kotor, maka lisannya juga kotor. Kalau hatinya kotor, maka pikirannya juga kotor. Kalau hatinya kotor, hatinya jahat, maka tangannya juga berbuat jahat. Begitu pula langkah kakinya dan sebaliknya dan semuanya. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita memahami bersama bahwa betapa penting kita dalam membersihkan hati, dalam membuat hati ini menjadi baik, hati ini berjalan dengan sesuai fitrahnya. Karena kalau tidak, dia akan berpengaruh terhadap seluruh anggota badan kita. Jadi kalau ada yang bilang, kok lisannya buruk ya? Iya, karena lisan itu adalah cerminan hati. Lisan itu cerminan hati. Lisan itu penterjemah hati. Orang itu bisa terlihat baik hatinya, lihat aja dari lisannya. Lihat aja dari perbuatannya. Lihat aja dari tangannya, dari langkah kakinya menuju kemana dia. Itu semua terpusat dari hatinya. Artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Mengusahakan hati yang baik berarti sama dengan mengusahakan iman yang baik, perbaikan iman. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iman di dalam hati itu bisa menjadi usang, bisa menjadi lapuk, sebagaimana pakaian bisa menjadi usang. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaharui iman yang ada di dalam hatimu. Begitu teman-teman sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hati kita ini di atas fitrah yang lurus. Ternyata semua kita ini lahir dalam keadaan fitrah yang lurus. Maksudnya apa? Allah menciptakan hati kita ini di atas fitrah yang lurus. Maksudnya apa? Allah menciptakan hati kita memang untuk menerima kebenaran. Allah menciptakan hati kita memang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang, teman-teman sekalian, secara otomatis sebetulnya dia itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebetulnya begitu. Kenapa? Karena Allah menciptakan semua hati-hati kita itu di atas fitrah. Jadi kadang-kadang nih ya, kita belum belajar agama banyak gitu. Tapi kita udah tahu perbuatan mencuri itu perbuatan tidak baik, misalnya. Perbuatan berzina itu perbuatan tidak baik, misalnya. Atau perbuatan menyakiti orang lain dengan lisan, menghina, mencemooh itu perbuatan tidak baik. Kenapa? Karena hati kita diciptakan oleh Allah di atas fitrah yang lurus. Artinya hati itu dia mudah dalam menerima kebenaran. Hati itu tahu mana yang baik, mana yang enggak. Dia itu tahu sebetulnya teman-teman sekalian. Tapi kenapa ada orang-orang yang ketika berbuat buruk atau berbuat jahat, dia nggak merasa itu perbuatan jahat. Kenapa? Karena hatinya mati. Terlalu banyak perbuatan dosa yang dia lakukan sehingga mati hatinya. Padahal semua hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ciptakan hati di atas fitrah yang lurus. Allah ciptakan hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan hati kita
untuk mudah dalam menerima kebenaran. Asalnya seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Ar-Rum ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala ingatkan, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maknanya apa? Allah menjadikan hati kita, akal manusia cenderung menganggap sebuah perbuatan baik adalah sebuah kebenaran, dan menganggap sebuah perbuatan buruk adalah sebuah kebatilan. Allah menjadikan hati kita, teman-teman sekalian, itu cinta pada kebenaran. Allah menjadikan hati kita itu senang dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Allah menciptakan hati kita itu senang dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang lembut, perbuatan-perbuatan yang manis. Seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Dan Allah buat hati kita tuh benci kalau kita lihat sebuah keburukan, sebuah kejahatan. Ya, tadi dalam surah Ar-Rum ayat 30, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu. Fitrahnya kita ini adalah kita cinta dengan kebaikan, kita cinta dengan kebenaran, kita cinta dengan sesuatu yang betul. Begitu teman-teman sekalian. Ya, Rasulullah SAW juga ingatkan dalam hadis yang lain, semua bayi yang baru lahir dilahirkan atas fitrah, artinya cenderung pada kebaikan, cenderung kepada Islam. Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi maupun yang lain-lain. Jadi kalau setiap bayi yang baru lahir, ya, setiap bayi yang baru lahir itu diciptakan dalam keadaan baik hatinya. Namun lingkungannya lah, keluarganya lah, sekitar-sekitarnya lah yang membuat dia menjadi tidak baik. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita lihat teman-teman semua, ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan juga dalam surah Al-A'raf 172. Kita ini dalam kehidupan kita ada alam di mana yang disebut sebagai alam sebelum masuk ke alam dunia itu, ya teman-teman sekalian, ada alam rahim dan ada alam ruh, ya kan? Pada saat kita berada dalam ruh, teman-teman sekalian, Allah meminta atau Allah mengambil kesaksian kita. Dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada ruh-ruh kita semua, "Alastu birabbikum?" Allah Subhanahu wa taala itu tanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Kata Allah Subhanahu wa taala kepada ruh-ruh kita. Lalu kemudian kita menjawab, "Qalu bala syahidana." Benar ya Allah, kami menjadi saksi. Teman-teman sekalian, apa maksud dari ayat dari surah Al-A'raf ayat 172 ini? Ketika Allah mengambil persaksian dari kita, benarkah aku ini Tuhan? Kemudian kita katakan benar ya Allah. Kemudian kita katakan kami menjadi saksi. Maknanya adalah kita menerima keyakinan, menerima tauhid, sahabat-sahabat sekalian. Kita menerima bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan kita, dan Allah menciptakan kembali lagi ya hati kita itu mudah dalam menerima tauhid, mudah dalam menerima kebenaran, mudah dalam menerima Islam. Seperti itu.